Pemirsa, kami mengajak Anda untuk bisa mengenal sosok dari dua nama yang dari tadi kami sebut-sebut dan juga kami bahas malam ini. Bahkan kami jadikan nama-nama tersebut sebagai judul perbincangan malam hari ini. Ganjar Pranowo lahir di Karanganyar pada 20 Oktober. Kemudian juga tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Bestari bahwa alumnus UGM. Nah, ini adalah karirnya sejauh ini. Saat ini juga menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah periode kedua, kemudian juga Wakil Sekretaris Fraksi PDIP di DPR, kemudian juga anggota Balek ataupun Badan Legislasi DPR. Dengan masa periode yang sudah Anda bisa saksikan juga di layar kaca. Bahkan juga pernah menjadi anggota Komisi 4 DPR. Nah, bagaimana dengan Gubernur DKI Jakarta ini? Sosok dari Anies Rashid Baswedan. Kelahiran Kuningan, Jawa Barat pada 7 Mei silam, kemudian juga S1 Fakultas Ekonomi UGM, kemudian juga Anda bisa lihat pendidikan masternya di Amerika. Setelah itu bagaimana sepak terjang dari Pak Anies di kancah politik juga. Nah, ini adalah pendidikan S3-nya. Karirnya yang kita tahu memang saat ini Gubernur DKI Jakarta 2017 hingga saat ini akan segera berakhir. Kemudian juga pernah menjadi Mendikbud, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Kabinet Kerja. Kemudian juga pendiri dan Ketua Gerakan Indonesia Mengajar pada 2010 lalu. Juga menjadi Rektor Universitas Paramadina. 2007 sampai 2011 itu adalah sekelumit biodata. Kami mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat tentunya sosok dari Pak Anies ataupun Pak Ganjar. Kalau Anda juga perhatikan sekarang juga kami tayangkan ini Ganjar Anies, Anies Ganjar. Artinya memang nama yang biasanya disebut pertama, disebut duluan ini adalah merupakan calon atau nama yang dicalonkan sebagai calon presiden. Sedangkan nama yang disebut kedua adalah sebagai pendamping yang wakil presiden. Jadi kalau yang judul pertama Ganjar Anies, apakah kemudian Nasdem ini lebih menjagokan Ganjar atau Pak Ganjar sebagai capresnya didampingi oleh Pak Anies atau sebaliknya Pak Anies yang akan dimajukan sebagai capresnya didampingi oleh Pak Ganjar. Mengingat memang Nasdem memang belum mengeluarkan nama, tapi dari perbincangan kemarin Pak Surya Paloh sudah mengatakan supaya tidak ada polarisasi, kayaknya dua nama ini oke nih kalau diduetkan begitu. Pak Bestari, masalahnya juga yang membuat ramai juga nama yang disebut ini adalah kadernya partai lain Pak, PDIP yang juga tentunya memiliki atau mengusung nama juga nanti akan dicalonkan pada Capres 2024. Iya, dari yang saya amati dan saya dengar, simak, memang pada tahun ini, pada pemilu yang sekarang ini, Nasdem itu tidak mengusung kader untuk dicalonkan menjadi calon presiden ataupun calon wakil presiden. Namun nanti di 2029 inilah menjadi batu loncatan atau persiapan kita pada pemilu yang akan datang setelah pemilu 2024, maka kita akan berupaya untuk agar kemudian kader Nasdem bisa dicalonkan, kader internal nih yang betul-betul ber-KTA dan berproses di internal Partai Nasdem sebagai calon presiden atau calon wakil presiden pada pemilu yang akan datang. Saya kira itu. Atau jangan-jangan menyebut nama Pak Ganjar karena Nasdem mengetahui kayaknya Pak Ganjar juga susah nih untuk dapat restu dari PDIP sehingga kemudian mencari tempat lain begitu. Tidak. Jadi gini, dari awal saya sampaikan bahwa sirkulasi kekuasaan itu bukan perhatian yang utama bagi Partai Nasdem, tapi menghadirkan orang-orang yang memang kompeten ya sebagai pemimpin yang kemudian akan membawa dampak yang baik, kemaslahatan bagi masyarakat. Itu yang lebih utama bagi Partai Nasdem, sehingga tidak menutup kemungkinan pada hari ini bahwa Nasdem akan mencalonkan orang-orang yang memang dari perspektif kita ini layak untuk diperjuangkan dan dimenangkan sebagai calon pemimpin ke depan bangsa ini. Ini layak diperjuangkan, dimenangkan, didukung sepenuhnya. Tapi ternyata kalau Pak Ganjarnya juga masih di dalam badan PDIP. Saya kan tidak sebut Pak Ganjar, tetapi siapapun itu nanti yang akan diumumkan pada akhirnya akan satu nama toh. Betul. Nah, siapapun itu artinya tapi tadi juga kan butuh sudah saya pendamping, Pak, sampaikan untuk 2024 ini tidak ada calon internal. Artinya calon eksternal. Betul. Pak Anies Baswedan dengan sederet prestasi luar biasa
masuk radar Nasdem, masuk. Yang lain masuk, kan begitu. Nanti itu berproses sampai dengan kita rakernas, disampaikan kepada Bang Surya oleh seluruh DPW, yang DPW ini sendiri, ini juga mengambil dari bawah begitu, masukan dari tingkat DPD sampai ke bawah itu juga ditampung gitu, Betul. untuk kemudian disalurkan di rakernas, yang akhirnya kita berikan mandatnya kepada Bang Surya. Ya, Gitu. ya, betul, betul. Nah tentu sekaliber Bang Surya tidaklah kemudian secara semena-mena akan memutuskan siapa yang akan menjadi calon Partai Nasdem, tetapi tentu beliau sudah mendalami secara baik dari referensi-referensi yang ada, baik dari media sosial, baik bertemu langsung berkali-kali atau hal-hal lain, ya itu yang akan memperkaya beliau untuk kemudian memutuskan ini. Betul, Dan betul. kita memberikan mandat itu kepada Bang Surya untuk memutuskan. Baik, kita memang masih Gitu. menunggu. Kami juga pahami bahwa proses internal yang berjalan di Nasdem, apalagi tadi sudah Pak Bestari katakan sebenarnya ada kok nama-nama lain yang masuk. Tapi yang kami bahas malam ini adalah 2 nama ini, karena memang yang paling menjadi favorit Pak. Dan juga yang dikeluarkan langsung oleh Pak Surya Paloh, yang kemarin juga mengatakan idealnya sih 2 nama ini. Tapi mungkin Bang Ipang punya hitung-hitungan sendiri. Kalau tadi kan secara umum, bagaimana kemudian kalau ada calon ketiga sehingga tidak terpolarisasi. Tapi hitung-hitungannya dengan Nasdemnya sendiri bagaimana? Iya, begini, sebelum hitung-hitungan dengan Nasdem, kalau saya mencermati ya, siapa yang mau RI 1, RI 2 aja ada rumit, complicated. Nah, itu nanti dewa elektoralnya yang menentukan ketika Mas Ganjar tutup bukunya di kepala daerah, ketika Pak Anies sudah tidak ada panggung sebagai kepala daerah. Nanti siapa kingmaker yang akan bermain di sana, rasa-rasanya saya percaya adalah mazhabnya adalah ya dewa elektoralnya, siapa tren yang kemungkinan menang. Nah, kingmaker juga menentukan. Yang kedua adalah capresnya kuat atau tidak. Bagaimana strong leadership-nya. Ini yang dimaksud kuatnya apa nih? Supaya masyarakat juga... Personalisasi itu juga akan dilihat, personalisasi kandidat. Itu juga menjadi pertimbangan. Selain juga kita perhatikan Partai Edi di Jawa Tengah sama Sumatera Barat juga sama-sama besar. 12%. Artinya sebenarnya isu tadi, ya menggoreng isu tadi itu sangat mengental tadi. Yang kedua begini Mbak Putri, saya juga rasa-rasanya juga nggak percaya bahwa di dalam koalisi ini Pak Bestari kita akan hilangkan koalisi nasionalis dengan koalisi agama itu. Apa mungkin gitu? Nah, kalau penelitian Aspinal itu kalau dia menjalankan klerikalisme dan blok ideologis, dia tidak sebut kanan Islam ya, tapi ekstrem kiri yang disebut dengan blok agama, kemudian blok nasionalis yang mereka balut itu mereka meyakini juga sangat sulit sebuah keniscayaan bahwa dalam koalisi partai nanti itu tidak ada bangunan koalisi lepas dari platform ideologis. Makanya saya sebut tadi, nggak ketemu tuh titiknya cairnya antara PKS dengan PDIP aja sulit sampai sekarang. Nah, itu yang kemudian agak sulit di samping memang tadi Partai Edi. Yang ketiga menurut saya yang menjadi penting dalam pembahasan ini soal cawapresnya, positioningnya banyak, tapi capres kan 3 ini. Nah, bisa kalau cawapres itu kan bisa Erik ya, bisa AHY sebagai ketua umum partai, bisa Sandiaga Uno, bisa Khofifah, bisa Sandiaga Uno dan seterusnya. Ini banyak sekali stoknya gitu. Tetapi begitu capres hari ini tinggal 3 nama yang leading sebagai pemenang, ya, yang maksudnya ya bukan pemenang dalam arti punya potensi kans untuk menang. Bandwagon effect yang kira-kira nanti punya peluang untuk dipilih. Besar kemungkinannya. Makanya kemudian Nasdem ini saya pikir juga akan berpikir bagaimana mencoba meramu ini sedemikian rupa. Tetapi koalisi ini juga koalisi yang dibangun tetap chemistry yang sama gitu. Nah, sekarang tinggal bagaimana PDIP. Apakah nanti akan tetap berjuang untuk calon yang kemungkinan menang, atau menyelamatkan partainya karena ini pemilunya serentak. Karena kalau salah mendukung calon presidennya, karena pemilu serentak itu punya bencana terhadap elektoral partainya. Itu mungkin logikanya kenapa Anies nggak mau mundur sebagai cawapres. Padahal kalau mundur, misalnya maksud saya salah, kalau misalnya Prabowo mundur atau tidak maju sebagai capres, maka kan Gerindranya menjadi bencana gitu, tidak terselamatkan. Padahal basis segmennya tadi, begitu Pak Prabowo tidak maju, kemudian di take over Anies diambil oleh Gerindra,
maka potensi Gerindra juga sebetulnya ada untuk menang. Kalau linkage-nya dikaitkan Gerindra Anies, Anies adalah Gerindra. Tapi sekarang kan masih menonjol Prabowo Gerindra. Gerindra Prabowo, efek Prabowo efeknya lebih besar daripada Gerindra efeknya. Makanya kalau kemudian hari ini kalau tidak ada Prabowo misalnya, hasil survei saya terbaru kemarin di Sumatera Barat Pak Bestari, di Jawa Barat yang 3 daerah ini, DKI dan Banten, itu memang Prabowo masih unggul dibanding Anies gitu. Karena splitnya suaranya pemilih di Sumatera Barat masih besar Prabowo. Baru Anies kemudian Siapa baru 3 nama teratas dari sesuai urutan iya, dari hasil surveinya termasuk pertama tetap Prabowo di Sumatera Barat, yang kedua adalah Pak Anies, Pak Ganjar posisi ketiga kalau nggak salah. Itu kalau dilihat di Sumatera Barat hasil survei yang lain juga nggak jauh-jauh beda. Maka ketika Pak Prabowo tidak maju, maka migrasi suara didasarkan cross step saya, itu kemungkinan pemilih Gerindra itu akan automatically strong votersnya dia akan bergeser semuanya ke Anies. Nah sekarang dengan majunya Pak Prabowo dan majunya Pak Anies itu sangat menguntungkan Pak Ganjar sebetulnya. Karena segmen pemilihnya sama, suara basisnya mereka juga sama, keterbelahannya juga sama, speednya juga sama di masing-masing provinsi. Jawa adalah kunci Mbak Putri, maka memenangkan Indonesia memenangkan Jawa. Nah basis ini dimiliki oleh 2 tokoh ini, baik Ganjar maupun Anies. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI, Banten. Nah ini kedua sosok ini punya. Pak Prabowo juga punya di Jawa Barat gitu. Nah kalau NTT dengan Sumatera Barat ini sama saja. Itu sama dengan blok ideologis yang mengental kemarin. Begitu suara Pak Prabowo di Sumatera Barat itu hanya dapat 80%. Tapi Pak Jokowi di NTT 80%. Sebaliknya Pak Jokowi di Sumatera Barat hanya 20%. Walaupun sudah bolak-balik. Sudah banyak energi, usaha, strategi, tapi suaranya hanya 20%. Pak Prabowo di NTT juga 20%. Jadi artinya masing-masing blok ideologis ini mengental dengan isu yang dibangun tadi. Makanya tadi saya menyambut isu tadi, kenapa isu ini digoreng gitu? Kenapa tidak masuk kepada isu-isu kesejahteraan, kata Pak Mas Tari? Kenapa tidak masuk kepada isu-isu pembangunan Indonesia yang lepas dari kotak Pandora isu-isu agama, isu-isu identitas politik tadi. Ini kan rasisnya sama saja. Ya mohon maaf, mungkin saya nggak pas ngomong itu gitu. Rasisnya sama. Yang misalnya 212 nggak siap dengan yang tadi gitu. Etnis yang salah satu etnis di Indonesia, ya kan. Nah etnis yang satu ini juga nggak siap dengan salah satu etnis yang di sini gitu. Ini saya nggak mau sebut nama etnisnya. Ini sama-sama rasis gitu. Yang 212 juga nggak suka. Yang Ahoknya dan pendukung-pendukung juga nggak siap gitu. Ini sama saja. Gitu. Ya, nanti sebelum kita lanjutkan perbincangan kembali, saya bawa Anda juga untuk bisa melihat sebenarnya bagaimana raihan suara yang didapatkan oleh Partai Nasdem di pemilu sebelumnya. Nah ini pemirsa perolehan suara Partai Nasdem pada pemilu 2019. Anda bisa lihat 9,05% suara. 12.661.792. Bagaimana dengan 5 tahun sebelumnya, tepatnya pemilu 2014, 6,72%. Ada kenaikan 8.402.802 suara yang didapatkan oleh Partai Nasdem. Tentunya Pak Bestari untuk bisa misinya adalah untuk bisa meningkatkan jumlah pemilih Partai Nasdem di pemilu berikutnya 2024. Ada taktik sendiri, strategi tersendiri hingga saat ini siapa yang akan dirangkul. Karena kita tahu juga salah satu yang sudah membuka, mengajak atau menawarkan diri membuka pintu untuk Nasdem adalah Koalisi Indonesia Bersatu kemarin ngomong yang digagas oleh 3 partai termasuk salah satunya Golkar. Saya kira seluruh partai politik punya platform dan punya juga pemikiran-pemikiran bagaimana kemudian agar partai politik yang didirikan dan diurus ini pada satu ketika nanti ikut berkontribusi besar di dalam mengentaskan permasalahan bangsa. Dan pemikiran-pemikiran dari partai-partai politik tentu partai politik juga berharap
untuk turut mewarnai apa pembangunankah atau hal-hal yang terkait dengan pengelolaan kekuasaan yang tentu sebesar-besarnya adalah untuk kemakmuran rakyat. Maka Partai Nasdem dari jauh-jauh hari pun sudah mulai melakukan evaluasi karena sebetulnya pada pemilu kemarin ini kita itu targetnya pada 3 besar, bukan sekarang kan di 4 besar. Nah, tentu evaluasi telah dilakukan, ya adalah tentu strategi yang kami kemudian akan lakukan kaitannya dengan bagaimana agar semaksimal mungkin pemikiran-pemikiran baik dari Partai Nasdem kaitannya dengan apa yang selalu kami gaungkan, yaitu gerakan perubahan ini betul-betul bukan menjadi sekedar jargon, tetapi dapat kemudian dilaksanakan oleh seluruh keterwakilan perpanjangan tangan Partai Nasdem, baik itu di eksekutif maupun di legislatif. Ya, enggak bisa kita sampaikan di sini apa strateginya. Ya, salah satu strategi yang paling sederhana, yang paling depan ini adalah yang kalau ke belakang nggak usah diceritakan lah. Ya tentu bagaimana Nasdem kemudian menghadirkan calon pemimpin terbaik bagi bangsa ini. Ya, pemimpin terbaik bersama-sama dengan yang lainnya, sehingga mendapat kepercayaan bahwa masyarakat akan berpihak kepada Partai Nasdem karena pemikiran dan ideologi yang ada di dalam Partai Nasdem itu sendiri diyakini dapat kemudian menjadi solusi. Oke. Salah satu solusi yang sudah disebut tadi adalah bagaimana kemudian polarisasi. Kita ini masih satu bangsa, sudah begini saja terus toh. Jadi ketika Bang Surya mengatakan seperti itu sudah menjadi satu kontribusi besar kepada sebagai suatu usulan yang terbaik pada hari ini, bahwa yuk kita mulai bersatu sama-sama lah. Jangan cuma berpikir bagaimana kemudian merebut kekuasaan, mengelola kekuasaan, sementara hal yang fundament ini tidak selesai. Dulu kita dikenal sebagai bangsa yang ramah tamah. Tapi pada hari ini kesinggung sedikit saja di medsos itu mengerikan dampaknya. Nah ini mungkin yang harus jadi pemikiran seluruh elit politik, bahkan masyarakat sendiri. Yuk kita sudahi. Jangan-jangan ada orang atau pihak tertentu atau bukan bahkan dari negara kita yang menginginkan kita selalu seperti ini. Nah ini yang harus kita entaskan persoalan ini. Saya kira juga Bung Ipang tidak selalulah kita harus mengukur bahwa apakah ini Anies dipasangkan dengan siapa atau Ganjar atau apa. Saya kira jangan cuma itu yang menjadi konsentrasi kita gitu. Tetapi bagaimana kemudian bahwa kita meyakini bahwa pemimpin yang ditunjuk ke depan ini adalah yang juga menjadi, ini ada tesa, sintesa, ada antitesa gitu. Bagaimana ada orang tengah lah, jangan selalu bicara ekstrim kiri, ekstrim kanan, tapi tengahnya mana, solusinya apa gitu. Ya mudah-mudahan salah satu dari gambar ini, yang di belakang kita ini, ya ini bisa menjadi solusi bagi bangsa ini. Salah satu Bang, tadi bilangnya. Ya kan nggak mungkin 2 presiden, bagaimana sih? Salah satu ya, yang mana? Kalau ngomong salah satu berarti yang mana kira-kira yang hingga saat ini? Mana, Bang? Salah satu, soalnya sudah ngomong salah satu Bang Ipang, berarti kan sudah punya salah satu, berarti yang mana? Salah satu lah. Dalam waktu dekat kan juga tentu ini berproses, mudah-mudahan menghasilkan yang terbaik lah bagi bangsa ini. Karena kalau ngomong salah satu langsung lanjutnya belakang, berarti sudah ada di antara 2 ini Bang Ipang dari Nasdem pilihannya berarti. Ya, bisa begitu, bisa juga tidak. Itu kita serahkan kepada Bang Surya nanti. Oke, baik. Untuk memutuskan. Saya belum juga bisa menjawab ya Pak ya mengenai tadi yang ajakan dari Koalisi Indonesia Bersatu ya Pak ya kira-kira. Selama ajakan tersebut bermanfaat bagi bangsa ini, saya kira Partai Nasdem itu terbuka kok ya. Ya toh. Tentu untuk hal sebesar itu kami pun bersepakat. Itu sudah menjadi konsensus itu ketua umum.
Karena kami ini adalah orang-orang yang loyal dan meyakini bahwa ketua umum itu sumber solusi Oke, bagi baik. kami dan mudah-mudahan bagi bangsa ini. Oke, itu penilaian dari internal, tapi penilaian dari pihak luar juga mungkin punya penilaian tersendiri. Bang Ipang mungkin juga punya catatan mengenai ini gimana Bang? Kira-kira skenarionya, kemungkinannya, racikan-racikan ramuannya, kalau kemudian kita sudah tahu Koalisi Indonesia Bersatu juga sudah mengajak atau membuka pintu, yuk Nasdem yuk gabung, PKS dan sebagainya begitu. Ya, memang salah satu ini bagus ya untuk pencerdasan demokrasi kita. Jadi masyarakat disuguhkan calon presiden yang jauh-jauh hari. Kalau bisa nanti itu Koalisi Indonesia Hebat itu Koalisi Indonesia Bersatu itu untuk melakukan yang seperti Nasdem punya rencana, yaitu konvensi gitu. Nah artinya ditelanjangi, disampaikan pikirannya, narasinya, apa gagasannya tentang keindonesiaan, kebangsaan, kemajemukan dan seterusnya. Jadi jauh-jauh hari maka tidak kepagian juga sebetulnya deklarasi Koalisi Indonesia Bersatu ya. Yang hari ini diinisiasi oleh Golkar, P3 dan PAN. Betul. Jadi kita apresiasi untuk kalau sepanjang niatnya adalah untuk membuka ruang bahwa masyarakat dilibatkan untuk mencari pemimpin. Kan selama ini gini Mbak Putri, kita kan sedih ya. Kita disuguhkan oleh partai politik hanya kayak varian menu, ini menunya loh gitu. Jadi mereka sudah menyiapkan menunya, kita hanya memilih satu antara dua ini. Sementara kan tidak ada menu lain yang disiapkan. Karena partai otomatis di Indonesia kan yang mengusung calon presiden. Karena otomatis ketua umum dianggap calon presiden, begitu otomatis di Indonesia. Walaupun di Amerika Serikat kan dibuka konvensi itu. Tidak ujuk-ujuk calon ketua umum, bahkan ketua umum Partai Republik kita nggak kenal di Amerika. Ketua umum Partai Demokrat kita nggak kenal gitu. Nah ini yang semestinya jangan sampai kita hanya memilih sesuatu yang dihadapkan, itu yang pertama. Tapi nggak ada varian lain, menu lain. Nah makanya saya apresiasi Nasdem kalau membuka konvensi itu. Nah walaupun pada ujungnya konvensinya Nasdem nanti adalah mungkin ya trennya yang akan menang, yang akan diusung gitu. Karena ideologinya adalah ya tetap partai memilih yang bakal menang, nggak mungkin memilih yang kalah. Nah yang kedua adalah nanti kalau misalnya 3 poros ini terjadi, kalau 4 poros mungkin kalau PDIP tidak berkoalisi dengan yang lain. Tapi dalam sejarahnya hampir tidak pernah terjadi PDIP sendiri kan. Nah makanya dengan 3 poros ini nanti oke lah sekarang ada Koalisi Indonesia Bersatu itu yang digagas oleh Golkar, kemudian P3 dan PAN, sudah 1 calon presiden itu. Nah kemudian nanti ada, misalnya hari ini ada Pak Anies Ganjar misalnya, atau Ganjar Anies, ya udah 2 calon presiden. Yang ketiga nanti bisa Pak Prabowo Puan gitu, sudah 3. Itu kan sudah mengacaukan DNA kita tentang blok ideologis antara agama dengan nasionalis kan sebetulnya. Karena ini sudah nggak bisa dipastikan lagi mana yang betul-betul dianggap ini cebong atau kampret atau tadi gurun, kadal gurun dan seterusnya. Ini agak sulit kan mendeteksinya gitu. Karena yang tadi itu sudah tidak lagi bipolar, tidak lagi bertumpu kepada 2 kutub kekuatan yang di head to head kan. Rematch pilpresnya ya sudah selesai gitu. Jadi sudah terbelah kepada 3 calon presiden. Dan itu mungkin dengan presiden threshold 20% ini. Itu kita sangat berharap di situ. Maka kalau sudah ada 3 calon presiden, maka Anies, Ganjar Anies pun sebetulnya nggak perlu dipaksakan juga. Karena isu yang disampaikan Pak Ketua Umum Pak Surya Paloh bahwa ini adalah untuk meminimalisir potensi polarisasi, itu juga sebetulnya sudah nggak terjadi gitu. Kalau memang itu sudah muncul poros tadi gitu. Ya, singkat mungkin menutup Pak. Mungkin saya juga ingin, karena tadi agak tajam bertanyanya gitu. Agak sulit bagi Nasdem mungkin untuk ikut dalam satu koalisi yang menunya sudah tersedia gitu. Jadi tidak ada pilihan dan sebagainya. Maka tadi sampaikan Bung Ipang mengupas apa rencana Nasdem terdahulu, itu saya kira hal yang positif yang kemudian bisa menjadi satu kebiasaan bagi para elit politik untuk membangun koalisi. Tetapi jangan kemudian ada kepentingan yang terlalu dalam, ya, apakah ketua umumnya, tokoh sekjennya dan sebagainya gitu. Untuk itu yang dipaksakan kemudian menjadi orang yang harus diusung. Jadi jangan bersyarat gitu ya, kalau bisa tanpa syarat. Saya kira itu. Baik Pak Bestari, terima kasih sudah meluangkan hadir di sini Pak, dan juga memberikan informasi tentunya bagaimana rencana Nasdem ke depannya. Bang Ipang juga terima kasih sudah memberikan catatan-catatan. Kami akan segera kembali saat lagi.